yashqa bihim jalisuhum. Kalau kita duduk dengan mereka orang-orang saleh, khususnya dari kalangan para habaib cucu Nabi Muhammad SAW, maka kalau kita duduk dengan mereka insyaallah tidak akan pernah sial kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga menghormatkan saya kepada guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Qasari Alwi dan seluruh keluarga besar. Keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Qasari Alwi, mudah-mudahan insyaallah semua yang diniatkan oleh keluarga besar beliau, baik pondok pesantrennya, majelis-majelis ta'limnya, baik yang bani yang telah berjalan atau yang banat yang insyaallah Allah mudahkan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah dipandang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan seluruh hajat dunia akhirat keluarga besar beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon izin saya sebelumnya saya mau klarifikasi. Ini zamannya zaman klarifikasi, ya. Jadi saya juga harus klarifikasi. Ini dari awal sampai saat ini, dari awal di depan dari sana, dari riba sampai saat ini saya gak lepas istighfar terus. Istighfar terus, kok dosa sekali lah saya. Masya Allah banyak betul habaib-habaib siban-siban yang seharusnya lebih pantas untuk duduk di depan, tetapi saya lah pula yang ditarik-tarik sama Kiai Lutfi. Ya memang mungkin beliau menghargai karena paling jauh mungkin. Ya pesawatnya paling jauh, lumayan dari Medan singgah ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya baru sampai ke Malang. Ya mungkin dianggap paling jauh lah. Tetapi Al-Fatih minta maaf, ini bahaya masuk kamera soalnya. Ya live streaming di mana-mana. Kalau nggak ada klarifikasi, nampak guru-guru saya, habis saya dijewer di mana-mana. Dijewer di mana-mana. Ini sibar-sibar luar biasa. Orang-orang alim, orang-orang soleh yang seharusnya lebih pantas untuk di depan, tapi saya namanya tuyuf. Ya namanya tuyuf disebutkan al-dhaif kal-mayyit. Tamu itu kayak mayat. Bahaya juga kalau mayatnya melawan, kabur semua. Jenazah mayit terlalu banyak bergerak, terlalu banyak melawan, akhirnya kabur semua yang masih hidup. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan insyaallah kita yakin, kita semua yakin, yang hadir kita yakin tidak ada sedikit pun letak kemuliaan di sisi Allah itu baik duduk di depan atau duduk di belakang. Saya kalau diberikan izin memilih, saya lebih memilih untuk duduk di paling belakang. Karena saya yakin hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling duduknya di depan. Insyaallah. Kita yakin insyaallah terkadang ya walaupun kita enggak meragukan semua yang ada di depan ini orang-orang soleh, semua yang ada di depan ini insyaallah orang-orang yang mendatangkan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga agak ragu. Bisa jadi yang di tengah-tengah ada juga wali min auliyaillah. Bisa jadi yang di belakang atau mungkin yang jaga parkir di luar sana mungkin wali min auliyaillah. Kata Nabi SAW tidak berkumpul 40 orang kecuali di situ ada satu wali. Berapa 40 itu? Yang di depan ada para habaibnya sudah 40 lebih. Kita yakin di antara mereka mungkin ada satu wali. Itu paling minimal satu wali. Bisa jadi mungkin semuanya wali Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah kalau kita duduknya semisal hari ini hadirin di majlis taman surga yang bahkan dikatakan oleh para fuqaha, kalau ada orang bersumpah wallahi tadi saya baru duduk di surga, maka sumpahnya itu tidak kena had. Karena memang hakikatnya kita sedang berada di surga. Sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Raudhatun min riyadhil jannah. Kita berada di surga, di antara surga-surga yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita yang sering duduk di taman-taman surga yang adanya di dunia, mudah-mudahan insyaallah Allah takdirkan kita semua duduk nanti di surga yang hakiki insyaallah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin,
Seorang sahabat bernama Qa'qa' bin Amir At-Tamimi Al-Ansari, seorang sahabat Qa'qa' namanya. Beliau pernah ditanya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Su'ila Qa'qa', sif lana syai'an 'anil jannah yushawwifuna ilaiha. Qa'qa', tolong sifatkan kepada kami, terangkan kepada kami, jelaskan kepada kami sesuatu yang engkau ketahui tentang surga yang mungkin pernah engkau dengar daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang cerita-cerita surga. Nabi Muhammad banyak sekali menceritakan tentang surga. Orang-orang di saat itu bertanya kepada Qa'qa' karena dia adalah salah seorang sahabat yang tersisa. Mereka bertanya, "Sif lana syai'an," sifatkanlah kepada kami, terangkanlah kepada kami sesuatu tentang surga agar kami bisa rindu untuk pengen masuk ke dalamnya. Kalau kita ditanya Abdulin hari ini apa itu surga, bagaimana ciri-ciri surga, pastinya mungkin kita menjawab, apalah lagi yang laki-laki, surga isinya bidadari semua. Surga isinya wanita-wanita cantik semua. Bidadari yang dijanjikan oleh Allah puluhan jumlahnya. Gak satu, gak dua, 70 per orang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang walaupun gak sempat nikah, gak sempat punya bojo, gak kawin di dunia, insya Allah dapat jatah di akhirat, insya Allah. Ya, tapi ingat, yang banyak bojonya di dunia lebih banyak lagi yang didapatnya di akhirat. Ya, makanya diajarkan oleh ulama-ulama kita, pintarnya ulama-ulama kita. Setiap kali ada perkawinan, setiap kali ada pernikahan, maka yang didoakan apa? Semoga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu minimal udah 3 di dalam. Yang satu namanya sakinah, yang satu namanya rahmah, mawaddah, dan satu lagi namanya rahmah. Biar sisa satu biar tempat di mana-mana. Ini adalah doanya para ulama kita. Jadi didoain, baru kawin satu itu udah didoain, mudah-mudahan dapat yang sakinah, satu lagi namanya, dapat yang mawaddah, satu lagi namanya, dapat yang rahmah, satu lagi namanya. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau yang udah dapat sakinah, maka insya Allah tinggal 2 lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita bayangin pasti, oh surga adalah bidadari. Ya, bidadari yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wa hurul 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Baca surah Waqiah itu insyaallah pada tahu. Hurul 'ain, ya, bidadari. Nah, yang diibaratkan sebagai lu'lu' permata, al-maknun, yang terjaga, ya, diberikan oleh Allah jazaa'an bima kanu ya'malun, bagi orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita baca ayat-ayat Quran cukup banyak, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana keindahan-keindahan surga. Selain bidadari, dijanjikan kita duduk di singgasana, di istana yang megah, yang gak pernah kebayang sama kita bagaimana kemegahannya nanti isi surga, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, man la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Keindahan surga itu kata Rasulullah enggak pernah dipandang oleh mata manapun. Mata manapun enggak pernah memandangnya. Kita mungkin sering lihat, kalau di Indonesia mungkin enggak terlalu indah-indah amat. Tapi kalau kita lihat mungkin di luar sana keindahan, malam harinya langitnya kadang-kadang ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah, ada aurora, indah, masya Allah. Kadang kita lihat di belahan dunia yang lain, sungai-sungainya begitu jernih, ya, gunung-gunung yang terliputi atau yang diselimuti dengan salju-salju, keindahan-keindahan di belahan dunia manapun ini. Tapi dijanjikan oleh Rasulullah, pasti semua keindahan yang pernah mata kamu melihat, kamu tidak akan pernah lagi lihat nanti ketika berada kamu di surga. Walau udhun sami'at, bahkan telinga pun tidak pernah dengar. Yang mungkin kita selama ini ada orang pulang dari luar negeri, dia cerita begini, kita juga pengen untuk bisa mendengar melihat itu. Akan tetapi nanti di surga jauh lebih tinggi
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih indah yang disiapkan oleh Allah. Wala khatar ala qalbi bashar. Bahkan terbesit dalam hati itu tidak pernah. Oh, seindah ini rupanya surga. Senikmat ini rupanya surga. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kita bahwasanya seindah itu surga. Belum lagi dijanjikan makanan yang begitu indah. Apa yang paling disukai oleh orang Malang? Rawon atau apapun lah. Kalau orang-orang suka Malang suka makanan apapun, nanti di surga ribuan jutaan kali lipat lebih enak makanannya. Wadah ada habis-habisnya, ada kenyang-kenyangnya. Kita kalau mungkin masak di rumah kita ada limited, ya ada batasannya. Kalau beli di warung juga nggak sanggup tiap hari beli di warung, habis duitnya. Akan tetapi nanti di surga nggak ada batasannya. Di surga tidak ada batasan. Tiap hari 24 jam makan kok, ya, makan cangkem kok. Orang Jawa saya nggak tahu. Orang Medan ini Batak sebenarnya. Makan terus, maka tidak akan habis. Nikmat surga lagi. Belum lagi, coba antum bayangin kalau kita dimasuk surga, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Antum masuk surga, ya Allah, duduk-duduk di atas singgasana, kanan kiri bidadari, bukan 1, 2, 70, dikasih makanan, lagi antum lagi duduk-duduk, ada yang mijitin kanan belakang, depan atas semua segala macam. Ya, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Antum minum pakai piring-piringnya dari emas, ya, minum gelasnya dari emas, sendoknya dari nikmat di surga. Macam-macam lah kenikmatan surga di situ. Baik dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, ada yang ajib, ada yang indah. Ketika kakak sahabat ini ditanya, bagaimana sih sebenarnya sifat surga itu supaya kami rindu untuk masuk ke dalamnya? Kakak tidak menjelaskan di dada. Kakak tidak menjelaskan ini dan itu yang tadi kita sebutkan segala nikmatnya, tapi dia cukup mengatakan, kamu tanya nikmat surga, kamu tanya bagaimana sifatnya surga, beliau cukup mengatakan di dalam surga, fiha Rasulullah. Kamu tanya sifat surga, keindahan surga, fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Rasulullah. Di dalam surga ada Nabi Muhammad SAW. Dilupakan oleh seorang kakak dan semua manusia. Keindahan-keindahan yang telah pernah dijanjikan langsung mereka dengar dari telinga Nabi Muhammad, seakan-akan semuanya itu terlupakan ketika mereka mengingat bahwasanya di dalam surga hakiki adalah Nabi Muhammad SAW. Keindahan daripada segala keindahan, yang mana mereka banyak sekali mengatakan tidak ada nikmatnya surga kalau bukan karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Sahibul Maulid yang tadi kita bacakan, Maulid Kudurat, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Haji, beliau mengatakan dalam syairnya, fi jannatin ma syafani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Di dalam surga itu bukan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan, keindahan-keindahannya yang dijelaskan yang membuat aku ingin rindu masuk ke dalamnya. Akan tetapi satu yang membuat aku pengen masuk ke dalam surga, dikarenakan Nabi Muhammad SAW bersemayam di dalamnya. Ini ucapan hadirin tidak akan bisa terucap kecuali daripada orang-orang imtala qalbuhu, hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Terlupakan dalam diri mereka, di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka keindahan-keindahan yang lain, karena mereka sudah menyaksikan apalah keindahan-keindahan itu, karena mereka sudah melihat manusia yang paling indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat Nabi Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi hampir setiap hari beliau bermimpi Nabi Muhammad. Orang-orang salaf-salaf kita, para habaib, para ulama-ulama kita, setiap hari tidak pernah lepas diri mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka sudah lihat keindahan itu, hadirin. Sehingga Fatimah Zahra ketika di saat Nabi Muhammad dalam sakaratul maut dipanggil oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah ditarik kepalanya Sayyidah Fatimah, didekatkan ke dalam bibirnya Nabi Muhammad, telinganya Sayyidah Fatimah dibisiki oleh Nabi Muhammad, wahai Fatimah, ketahuilah Israel telah menemui dirimu.
Sebentar lagi aku dikabarkan aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis Sayyidah Fatimah. Sedih betul Sayyidah Fatimah akan ditinggal oleh ayah tercintanya Nabi Muhammad SAW. Melihat nangis Siti Fatimah, ditarik lagi kepalanya oleh Nabi Muhammad kedua kali, didekatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah di antara seluruh keluargaku, engkau adalah yang paling cepat menyusul kematianku. Hadirin, kalau kita, ayah kita misalnya mau meninggal, dikabarin sama ayah kita, nah bentar lagi abahmu mau meninggal, nah ayahmu mau meninggal, nangis kita sedih hadirin. Tapi coba dikabarin lagi sama ayah kita, nah abah setelah meninggal gak lama kau yang mati. Makin nangis kita hadirin. Nangis sekali didapati kabar engkau yang paling cepat nyusul, makin nangis kita. Ya Allah, jangan ngajak-ngajak doang lagi. Tapi Siti Fatimah ketika ditarik oleh Nabi Muhammad yang pertama kali sedih, dapat kabar Rasulullah akan meninggal dunia. Ketika kedua kali ditarik oleh Sayyidah Fatimah, engkau yang paling cepat menyusul di antara seluruh keluarga, Sayyidah Fatimah tersenyum bahagia hadirin. Sampai Siti Aisyah takjub. Kok bisa ada orang habis nangis tiba-tiba langsung sekian detik langsung senyum? Kenapa hadirin? Karena Sayyidah Fatimah nggak mau berpisah lama-lama dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidah Fatimah sadar perpisahan di dunia hanya sementara. Yang penting bisa cepat-cepat kumpul lagi bersama kekal nanti abadi di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga demikian. Jangankan sahabat, binatang sekalipun sering kita dengar riwayatnya. Salah satu keledainya Nabi yang bernama Ya'fur, gak tahan berpisah dengan kematian Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Ya'fur tersungkur, bukan tersungkur, dia sungkurkan dirinya masuk ke dalam sumur biar cepat-cepat mati, biar nanti bisa jadi keledainya Nabi Muhammad di surga. Gak kuat hadirin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, bagaimana keadaan kita dengan Rasulullah? Kita memang belum melihat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak di antara kita yang mungkin belum pernah memandang keindahan Rasulullah, baik di dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi berusahalah hadirin, berusahalah untuk kita memandang keindahan tersebut. Jangan sampai berumur kita, usia kita terus berlanjut, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita pernah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang melihat aku dalam keadaan mimpi pasti akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Orang yang pernah melihat aku dalam mimpi, maka dia betul-betul telah melihat aku. Di saat peristiwa Siti Aisyah kehilangan jarum, Nabi Muhammad mendekatkan, saya singkatkan ceritanya, Nabi Muhammad mendekatkan wajah beliau. Di saat itu lampu gelap mati. Siti Aisyah cari jarum, beliau sudah menjahit, mendekatkan wajahnya Nabi SAW. Akhirnya kayak Rasulullah itu sudah memancarkan senter hadirin. Langsung terlihat oleh Siti Aisyah di mana jarumnya tersebut. Siti Aisyah sampai takjub, ya Rasulullah, begitu indahnya wajah engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, celaka orang yang tak melihat aku nanti di yaumil qiyamah. Maka hadirin, mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini, peringatan Maulid Nabi, khususnya di hari ini adalah hari yang agung, 12 Rabiul Awwal, adalah untuk kita menanamkan bibit-bibit rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin hadirin, kita sudah yakin insya Allah bahwasanya kita tidak akan masuk surga, tidak akan menyebabkan kita bersama Nabi Muhammad dengan kita banyak sholat. Itu kita yakin hadirin. Tidak akan ada jaminan karena banyak puasa kita sama Nabi Muhammad, tidak. Tidak ada jaminan sedikit pun orang yang banyak sedekahnya yang menjadikan sebab dia bersama Nabi Muhammad ada di surga, tidak. Tetapi Nabi pernah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dibangkitkan seseorang itu bersama
bersama dengan orang yang dia cintai. Bahkan Allah jelaskan lagi dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nanti di akhirat kami akan panggil setiap manusia itu akan ikut dengan imamnya masing-masing. Siapa yang kita jadikan imam kita di dunia? Beruntung yang menjadikan imamnya adalah Nabi Muhammad. Beruntung yang menjadikan imamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beruntung yang menjadikan imamnya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Beruntung yang menjadikan imamnya Ali Zainal Abidin. Beruntung yang menjadikan imamnya Al-Imam Ahmad Muhajir. Beruntung yang menjadikan imamnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir. Beruntung yang menjadikan imamnya Alwi bin Ubaidillah. Beruntung yang menjadikan imamnya Muhammad bin Muhammad. Beruntung, semua beruntung hadirin. Tapi coba Anda bayangkan bagaimana celakanya nanti keadaan kita di yaumil kiamat. Bukannya bersama mereka kita dipanggil, justru karena menghina-hina mereka, mencaci-caci mereka. Apalagi sampailah yang menyebabkan apa kita bahas itu sebenarnya. Hal yang penting itu sebenarnya. Biarlah orang ngomong apa. Yang penting insya Allah kemuliaan Allah yang tahu. Nasab seseorang Allah yang lebih tahu. Gak ada manfaatnya mau diakui gak diakui. Biar aja nanti Nabi Muhammad diakui insya Allah. Ya hadirin, gak cukup keberkahan mereka insya Allah kita lihat. Kita rasakan bagaimana di setiap kota, Malang habaibnya luar biasa, Surabaya habaibnya luar biasa, Jawa Timur keseluruhannya habaibnya luar biasa, Indonesia bukan hanya habaib. Akan tetapi bukan itu yang terpenting hadirin. Yang terpenting apakah kita berjalan dengan jalan mereka atau tidak. Apakah kita mengikuti jalurnya mereka atau tidak? Atau cuma kita hanya bangga-banggaan saja? Begitu juga kita semua. Kalau kita betul-betul mencintai mereka, maka insya Allah yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Semua nanti akan dipanggil dengan imamnya masing-masing. Dan tadi dikatakan janji Nabi Muhammad kalau bersama Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka mudah-mudahan insya Allah tanda hari ini dan sebelumnya dan setelahnya insya Allah hari-hari berikutnya senantiasa kita menghadiri maulid-maulid Nabi. Bodoh amat dah orang bilang bid'ah, itu udah gak zaman hadirin. Udah gak laku propaganda demikian. Gak zamannya lagi dah. Kalau usah orang didengerin yang begitu-gituan. YouTube kalau ada ustaz-ustaz yang demikian lewat di depan berandanya, lewatkan skip. Gak usah pakai penasaran hadirin. Yang muda-muda kadang-kadang penasaran. Udahlah ilmunya cetek. Pakai penasaran, oh betul juga ini ustaz. Akhirnya kiai kita tinggalkan, habaib kita tinggalkan. Khalas. Ini majelis maulid tujuannya apa? Kalau untuk menumbuhkan rasa cinta pada Nabi Muhammad. Al-Imam Yusuf bin Ismail al-Bahani beliau mengatakan, ya hal tura hada yasu'u ahmada wa hal mara alaysa yasu'u shamada fidakka nafsi ihmal wala takhsha ar-rada فكرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتموت في صعدي. Al-Imam Yusuf bin Ismail al-Bahani dia mengatakan apa? Apakah kamu tengok orang yang merayakan maulid ini akan menyakiti hati Nabi Muhammad? Di mana letaknya kiranya Rasulullah? Dari awal sampai akhir kita tak nyebut siapapun kecuali Rasulullah SAW. Maulid yang dibacakan sirahnya Nabi. Sholawat yang didedamkan adalah untuk Nabi. Qasidah pujian untuk Nabi. Yang kita ceritakan juga dari awal sampai akhir Nabi. Apa mungkin Nabi marah dengan yang kita buat? Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala gak suka dengan kita hadirin? Sementara jelas-jelas kita bacakan ayatnya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, bilang sama orang-orang itu, bilang sama umatmu, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, senang-senang dari kita rahmat dan karunia Allah. Ada lagi rahmat terbesar kecuali Nabi Muhammad.
berkelibat menuju ke tempat ini. Masya Allah, kita melihat bagaimana keagungan, khususnya di saat kita melantunkan qasidah-qasidah untuk Rasulullah, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Tetapi ingat, yang kita lakukan baik dari awal sampai hari ini, sampai detik ini kita lakukan, demi Allah gak akan sebanding dengan ihtifal, perayaan yang nanti dihasiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini berapa orang yang hadirin kalau dibandingkan dengan seluruh manusia yang Allah ciptakan. Tapi nanti di pada mahsyar Allah akan bangkitkan kita semua secara serentak. Yang hari ini saja, detik ini kita jumlahnya 7 miliar satu dunia. Bayangkan dari zaman Nabi Adam berapa orang? Kalau dikumpulkan lagi sampai nanti yaumul kiamat, berapa jumlah manusia semuanya serentak hadirin? Hadis masyhur dapat kita jelaskan lagi. Akan tetapi lihat ketika Allah mengarahkan manusia ketika itu tak kuat dengan keadaan pada mahsyar, mereka cari pertolongan kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, urus diri masing-masing. Gak bisa bantu kalian. Lari kita semua, saya dan antum semuanya lari. Cari bantuan kepada siapa? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Terus satu persatu nabi-nabi dan terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya bilang nafsi, gak bisa. Urus diri masing-masing. Kami gak punya wewenang lagi untuk bantu kalian. Hadirin, Sayyidina Abi Bakar, saya punya guru ketika cerita ini. Riwayat ini beliau mengatakan apa? Syuh, lihat bagaimana ihtifal ya, perayaan yang Allah buat untuk Nabi Muhammad di pada masyarakat. Bisa saja sebenarnya hadirin Nabi Adam itu langsung bilang ketika beliau usir kita nafsi, udah langsung aja kepada Nabi Muhammad. Udah tahu Nabi Adam gak ada yang bisa bantu dia kecuali Nabi Muhammad. Toh Nabi Adam juga mujarrab ketika berada di dunia, minta tolong bertahun-tahun sama Allah, minta ampun bertahun-tahun sama Allah, gak diampuni kecuali kapan? Tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu. Tahu Nabi Adam mujarrabnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Adam tidak tahu? Tinggal bilang aja udah, enggak usah pergi kemana-mana, langsung aja biar cepat kepada Muhammad langsung. Kenapa disuruh pergi ke sini? Nabi Idris, Nuh, sampai Nabi Isa. Allah ingin buat hadirin, biar semua masyarakat tahu, biar semua umat tahu, biar semua hamba ini tahu, biar semua manusia tahu bahwasanya tidak ada satupun nabi yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Kalau ada yang terlewat di antara para nabi-nabi tersebut, mungkin ada satu orang nanti bilang, oh karena Nabi Isa kita lewati ini. Oh mungkin karena Nabi Musa kita lewati. Mungkin kalau kita sedang Nabi Musa bisa bantu. Tapi satu persatu semua kita lewati, semua mengatakan nafsi. Urus diri masing-masing, cari bantuan sama yang lain. Nabi Isa kok karena pernah Allah jadikan nanti di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad. Allah turunkan lagi nanti dari langit Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Nabi Isa punya petunjuk minta sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hadirin, apa yang disampaikan oleh Nabi ketika kita menghadap kepada Rasulullah? Apakah Nabi bilang nafsi? Urus diri masing-masing. La Allah. Akan tetapi Nabi mengatakan hadirin, gak pengen kita mendapatkan bahagian tersebut hadirin. Syafaat yang nanti tidak akan bisa diberikan oleh siapapun melainkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua kena bahagian syafaat tersebut. Kita semua mudah-mudahan insyaAllah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Perhatiannya Nabi kepada kita hadirin, gak di dunia, gak di akhirat. Di dunia setiap malam Rasulullah bengkak kakinya. Nabi setiap malam Rasulullah sampai Allah malu kepada Nabi diutus malaikat Jibril oleh Allah. Jibril tanya sama kekasih Muhammad, apa yang dia tangisi? Apa rupanya yang dia minta? Rupanya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah setiap hari, setiap malam bengkak kakinya, gak ada berdarah kaki Rasulullah. Hadirin, saya bertanya, pernah kaki kita bengkak? Kalau bukan karena main gaplek setiap malam. Kaki kita bengkak, main gaplek, kita hukum, gak duduk-duduk, itu bengkaknya kita hadirin. Tapi Nabi Muhammad kakinya bengkak tiap malam, bukan untuk menyelamatkan diri beliau, gak menyelamatkan anak beliau, gak dipikirkan
Istri beliau yang dipikirkan siapa? Umat. Apa ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad setiap malam? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang setiap malam oleh Rasulullah. Ya Allah, kalau Engkau menghadap mereka, ya Allah, siapa mereka? Kita semua. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad mereka, kita semua satu persatu hadirin. Kalau Engkau azab mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-Mu, ya Allah. Kalau Engkau ampuni mereka, ya Allah, innaka antal azizul hakim. Ummati, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Balik malaikat Jibril ditanya sama Allah sudah lebih mengetahui hal ini. Akan tetapi hanya skenario saja. Ditanya sama Allah, apa yang diminta oleh Muhammad wahai Jibril? Kata Jibril, dia mau keselamatan untuk umatnya, ya Rasulullah. Dia nggak mau ada satu pun umat yang masuk ke dalam api neraka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Aku nggak penting mau neraka itu nanti kosong atau bagaimanapun, yang penting kekasih hati Muhammad tentang ini. Sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sanuddi li ummatik wa la nasuuk. Sampaikan kepada Muhammad, aku akan ridhoi pada semua umatnya dan aku tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sampai engkau kenyang, sampai engkau puas. Apapun yang diminta engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di akhirat hadirin, para anbiya udah duduk di singgasananya masing-masing, hanya Nabi Muhammad yang singgasananya masih kosong. Ditanya kemana Rasulullah, rupanya didapati Nabi Muhammad masih keliling-keliling cari-cari mana umat yang bisa diselamatkan, mana umat yang bisa diselamatkan. Yang mau tergelincir ditarik oleh Rasulullah, yang mau terpeleset ditarik oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Malik bilang apa sama Rasulullah? Ya Rasulullah, enggak kau sisakan satu pun daripada umatmu untuk azabnya Allah. Muhammad enggak peduli sama Malik, yang penting tarik satu persatu. Umi kita, abah kita enggak akan mikirkan kita sampai nanti begitu. Istri kita enggak akan mikir kita sampai begitu hadirin. Anak kita enggak akan mikir kita sampai begitu hadirin. Bahkan hati-hati kalau kita enggak pilih anak-anak kita duduk di majelis-majelis semisal ini, duduk untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nanti naudzubillah min dzalik justru anak kita yang nolak kita ke neraka hadirin. Bukannya justru malah menarik, tetapi nolak kita masuk ke dalam neraka. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, abah daripada Habib Qadir bin Ahmad Al-Qutb sahib dan juga sahib tidak. Habib Qadir bin Ahmad punya abah namanya Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Beliau setiap hari hadirin pergi masjid, masjid Toha di Sumur, beliau jadi imam masjid Toha di Sumur. Itu setiap hari kemana beliau pergi, pasti anaknya juga diangkat, dipegang, digendeng. Gak digendeng, kalau beliau jalannya di belakang senantiasa saya Ahmad tengok-tengok ke mana. Tengok-tengok ke mana. Sampai murid-muridnya saya Ahmad ditanya, ya Habib, tengok-tengok siapa Habib? Kok bentar-bentar tengok ke belakang? Kata Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, aku tengok malah dia juga. Aku lagi nyari anakku Abdul Qadir. Ya Habib mana? Ada. Abdul Qadir senantiasa di belakang kau Habib. Abdul Qadir masih kecil. Abdul Qadir masih ada di belakang. Dia selalu ikut sama kau. Kata Habib Ahmad bin Abdurrahman, ya wahai murid-muridku, bukan karena keberadaannya yang aku khawatirkan, bukan hanya dia ada di belakangku atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan dia ikut jalurnya salafnya atau tidak. Dia di belakangku ini betul-betul senantiasa berjalan di jalanku dan salaf-salafku atau tidak. Ini yang dipikirkan oleh para habaib kita. Ini yang dipikirkan oleh salaf-salaf kita. Hadirin, bisa-bisa maulid-maulid, perayaan-perayaan sebesar ini, jangan lupakan anak-anak kita. Jangan kita hanya sibuk dengan diri kita. Ayo keluarga kita rangkul. Gak perempuan, alhamdulillah, majelis yang laki-laki banyak, yang perempuan banyak. Sekarang juga di mana-mana udah ada majelis yang khusus anak-anak juga banyak. Kenapa gak kita bisi aja anak-anak kita? Toh kalau kita ngajak anak-anak kita pergi ke mall, tamasya, keluar kota,
anak nggak mau, takut anak mau. Hadirin, itu tadi dikatakan nanti Allah Subhanahu wa taala gambarkan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Jangan sampai kita yang tergolongkan daripada ayat itu. Hari kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u, seseorang akan lari min akhihi, daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, daripada ayah bapaknya. Ini yang kita sayang, ayah bapak kita hari ini. Bisa jadi nanti di yaumil kiamah lari kita, jangan sampai kita berjaya. Wa sahibatihi wa banihi, daripada pasangannya dan anak-anaknya, semuanya akan lari masing-masing. Ini kejadian kapan? Kalau kita tidak punya perhatian dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hanya sekedar sibuk mikirkan diri kita sendiri, atau kita hanya sibuk mikirkan dunia kita sendiri, tanpa kita memberikan pendidikan untuk anak-anak kita, tanpa kita menjaga anak-anak kita untuk berjalan di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bulan Maulid, ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, masukkan cahaya dengan Muhammad ke dalam rumah kita. Mulai, kalau tidak dimulai tidak akan bisa mulai, tidak akan terlaksana hal ini. Mulai sedikit demi sedikit. Gak bisa kita baca maulid setiap hari, hadir di majelis-majelis maulid. Coba minimal gak di bulan maulid saja, sampai nanti di luar bulan maulid, setiap malam Jumat buat panggil anak, panggil istri, ada pembantu di rumah, panggil pembantu atau siapapun di rumah kita baca maulid. Saya teringat persis tahun lalu Kiai Lutfi Basori itu datang ke Medan. Setelah beliau pulang kami masih jumpa di airport. Beliau mau balik ke Malang, saya akan berangkat ke Haromo. Tahun lalu 12 Rabiul Awal saya berada di Haromo, di Tarim. Ketika berada di sana hadirin, kebetulan ada urusan, ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Saya teringat, diingatkan, kalau kamu mau urus sebelum tanggal 12 Rabi. Karena kalau udah masuk 12 Rabi semuanya akan tutup. Orang tadi gak akan ada yang keluar rumah. Kemana? Ya tidak ada, mereka ke rumah masing-masing. Ya kan, ketika 12 Rabiul Awal hadirin, maulid di Masjid Mukhtar di subuh. Malamnya malam 12 di Ba'alawi, subuhnya di Masjid Mukhtar. Pulang dari Masjid Mukhtar, pagi-pagi hadirin, lewat saya. Kebetulan kita ada banyak jalan yang ganteng. Lewat, subhanallah. Lewat satu rumah terdengar ada suara laki-laki orang dewasa, ada anak-anak kecil, ada suara perempuan. Ya Nabi salam alaika. Lewat lagi rumah, ada juga lagi baca maulid Habsyi, ada yang baca maulid Sayyidina Hairumah, ada yang baca maulid Nebani. Setiap rumah baca maulid masing-masing. Kita ini kalau lagi dapat tanggal merah, apalagi hari Kamis, besok ada tanggal kejepit ya apa? Udah mikir dimulai kemana-mana. Mumpung tanggal merah, mumpung long weekend yang panjang. Kan pernah nggak memanfaatkan ini hari spesial? Ini hari termulia bagi umat Muhammad. Bagi kita semuanya hari yang paling agung, yang paling spesial untuk kita semua. Coba kita mulai, ajak anak-anak itu. Tak bisa kita hadir maulid di luar, ajak anak-anak itu di rumah. Baca hadirin. Setiap malam hidupkan khawatir. Baca Rabiul Abbas, baca Rabiul Haddad, baca Wa'id Sakran. Jangan ngeluh aja rumah kita banyak jin. Wa'id Sakran tak pernah baca. Jangan asik ngeluh saja. Datang ke kiai sepuh, datang ke adik sepuh, minta air di rumah saya, istri saya ribut terus. Ya gimana gak ribut iblis terus masuk dalam rumah? Masukkan malaikat hadirin. Udah malaikat rahmat itu masuk rumah. Kalau udah malaikat rahmat masuk rumah, insya Allah suami istri tenang. Ini kalau Nabi Muhammad bilang baiti jannati, kita baiti nar. Rumahku neraka. Masuk rumah lempar sapu. Masuk rumah lempar kayu. Masuk rumah lempar piring. Dragon Ball kan? Rumah kita menjadi rumah apa? Rumah salam iblis, rumah salam syaitan. Masukkan malaikat. Dikatakan malaikat rahmat tatanazzalul malaikat di mana? Di majlis. Pindahkan majlis ini di rumah. Gak bisa kita undang ramai kayak Lutfi
yang ribuan yang datang, enggak. Kita pun kumpul bawa anak, bawa istri, baca selawat, baca zikir kepada Allah, ada ilmu yang disampaikan, itu majelis. Masuk malaikat, insya Allah membawa sakinah ke rumah kita. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan berkah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipandang ridho kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipandang dengan pandang kasih sayang kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan insya Allah kita berkat dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumpul pada hari ini di dunia. Allah kumpulkan lagi bersama. Allah kumpulkan nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, bayangkan hadirin, bayangkan Nabi Muhammad sedang bawa liwa'ul hamd, dipegang oleh Rasulullah liwa'ul hamd. Coba bayangkan hadirin, ini senangnya kita duduk di depan habaib, sudah senangnya luar biasa. Anda bayangkan sekali-kali yang pegang bendera Rasulullah, kita di belakangnya. Anda bayangkan perempuan-perempuan kita berada di bawah, di belakangnya Fatimah Zahra. Anda bayangkan anak-anak muda kita, hadirin anak-anak kita ada berada di belakangnya Hasan dan Husain. Coba merenung, bayangkan hadirin. Nikmat ini hadirin. Maka mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. Allah kabulkan insyaallah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbi maulidi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Ridwan. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Ridwan. Allah tambahkan rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad insyaallah. Ditanamkan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sampai kita menjadi tidak mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan cinta itu mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkitkan kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah kumpulkan kita, anak kita, orang tua kita, suami dan istri kita, seluruh keluarga kita, mudah-mudahan insyaallah di dalam safnya Nabi Muhammad, di dalam safnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kita manusia yang paling beruntung dengan cinta dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan kita manusia yang beruntung dengan kedekatan kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan kita manusia yang beruntung dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita dan keluarga kita mudah-mudahan sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syirka wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah berikan kami husnul khatimah. Berikan kami husnul khatimah. Berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadikanlah di akhir hayat kami memudahkan kami lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.